Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Sangkrah. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali diberi waktu untuk menikmati, menjalani hidup ini. Biarlah kami di dalam karya kami di hari ini, dalam perjalanan hidup kami boleh dapat menjalaninya seturut di dalam kehendak Tuhan. Bila firman yang akan kami dengar bersama boleh terus menguatkan kami dan memampukan kami untuk menjalani hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Ulangan pasal 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara-saudara, bagi anak-anak burung Raja Wali, sarang adalah zona yang nyaman, tempat yang aman, tempat yang memberikan ketentraman, penuh kedamaian. Tetapi siapa sangka jika kemudian tiba-tiba sarang itu yang adalah tempat yang nyaman bagi anak Raja Wali dijungkir balikkan begitu saja. Dan lebih mengherankan, yang menjungkir balikkan itu adalah induk Raja Wali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan Yusuf. Yusuf hidup bersama Yakub yang adalah sarang yang nyaman buat dirinya. Yusuf dicintai oleh ayahnya, diberikan jubah yang mahal, dipercaya menjadi pengawas bagi saudara-saudaranya. Tetapi siapa sangka, satu peristiwa langsung mengubah kehidupan Yusuf secara total. Ia dijual oleh saudara-saudaranya dan menjadi budak di Mesir. Sarang yang nyaman, tentu sesuatu yang menyenangkan dan itu yang kita harapkan. Tetapi saudara-saudara, terkadang kondisi yang pada saat itu kita anggap nyaman kemudian berubah total. Rasa damai berubah menjadi kecemasan, menjadi ketakutan. Bahkan tidak jarang kita berada pada kondisi yang buntu. Bingung apa yang harus dilakukan. Bahkan ada perasaan kecewa. Bahkan mungkin bertanya-tanya, kenapa kondisi dan situasi ini terjadi padaku? Padahal dulu aku baik-baik saja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saja hari-hari ini kenyamanan kita itu juga dijungkir balikan oleh Tuhan. Jika itu yang terjadi, maka jangan marah, jangan curiga sama Tuhan, Tetapi bisa jadi kenapa Tuhan menjungkir balikan zona nyaman kita adalah agar kita belajar terbang. Agar kondisi yang tidak nyaman itu membuat kita semakin terbang tinggi, semakin menguatkan kepak sayap kita, sehingga pada saatnya kita bisa terbang dengan gagah, kita terbang dengan kekuatan yang begitu besar. Jadi saudara-saudara, seperti anak burung Raja Wali itu, tentu ketika ia dijungkir balikan, ia jatuh, bisa jadi perasaannya ada di dalam ketakutan, ada di dalam kecemasan. Tetapi ia terus berproses di dalam kondisi ketidaknyamanan itu. Ia selalu meyakinkan dirinya
bahwa ia mampu, ia bisa. Dan tentu si induk Raja Wali juga ada dalam keyakinan yang sama, bahwa pasti anak ini bisa. Sehingga dengan proses ketidaknyamanan itu, pada akhirnya si anak Raja Wali itu pun bisa terbang. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ada dalam ketidaknyamanan, yakinlah bahwa kita pasti bisa melewati, kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari ketidaknyamanan itu, dari persoalan, dari penderitaan yang kita alami. Dan yakinlah sebetulnya Tuhan itu juga yakin bahwa kita bisa. Tuhan yakin bahwa kita mampu untuk menjalaninya. Karena Tuhan ingin kita bisa terbang lebih tinggi dari setiap persoalan-persoalan kita. Seperti apa yang kita alami dari kecil sampai besar, ya. Persoalan-persoalan itu tidak akan membuat kita turun, tapi sebetulnya persoalan-persoalan itu membuat kita naik kelas. Dari SD, dari TK, ada persoalan, kita harus belajar membaca dan sebagainya untuk kita bisa masuk di SD. Ketika SD ada persoalan, ya, karena itu syarat untuk bisa masuk ke jenjang lebih tinggi, ke SMP. Dari SMP kita boleh mendapatkan ujian, ya, dan itu tidak nyaman karena kita harus belajar, tetapi itu syarat untuk kita naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ke SMA. Begitu juga dengan seterusnya, ya. Ketika kita sudah menikah pun ada banyak persoalan yang begitu sangat kompleks, tetapi itu membuat kita terus belajar untuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih bijak, jauh lebih berhikmat. Mari kita berproses dalam menjalani hidup ini. Mari kita berdamai. Mari kita mencari sesuatu yang baik di dalam setiap persoalan-persoalan yang akan kita hadapi di hari ini. Yakinlah bahwa setiap persoalan yang Tuhan izinkan hadir karena Tuhan ingin kita bisa terbang lebih tinggi lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami tidak tahu persoalan apa yang akan kami hadapi, tantangan apa yang harus kami jalani, tetapi kami mengucap syukur ketika itu diizinkan untuk kami hadapi, karena itu adalah saat kami belajar terbang. Karena Tuhan ingin kami bisa terbang lebih tinggi lagi. Tuhan ingin kami menjadi pribadi yang tangguh. Tuhan ingin kami menjadi pribadi yang hebat. Terima kasih ya Tuhan. Dan menyerahkan perjalanan hidup kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Amin.